Anda menyadari bahwa beberapa siswa Anda mengalami kecemasan yang berlebihan setiap kali menghadapi ujian, meskipun mereka telah belajar dengan baik. Kecemasan ini mempengaruhi hasil mereka secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa mengatasi masalah ini? A. Memberikan latihan ujian lebih sering agar mereka terbiasa dengan tekanan ujian. B. Mengajari siswa teknik manajemen stres seperti relaksasi dan pernapasan untuk digunakan sebelum ujian. C. Mengurangi tingkat kesulitan ujian agar siswa merasa lebih percaya diri. D. Menyediakan waktu tambahan bagi siswa yang merasa cemas saat mengerjakan ujian. E. Menghindari pemberian ujian tertulis dan menggunakan bentuk evaluasi lain yang lebih fleksibel. Untuk membantu siswa yang mengalami kecemasan ujian, pendekatan yang menyentuh aspek emosional dan keterampilan manajemen diri lebih efektif. Pilihan B, mengajari siswa teknik manajemen stres seperti relaksasi dan pernapasan untuk digunakan sebelum ujian adalah yang paling tepat. Mengapa? Mengatasi penyebab kecemasan secara langsung. Teknik relaksasi dan pernapasan membantu siswa mengelola kecemasan dengan memenangkan pikiran dan tubuh mereka sebelum ujian. Mengembangkan keterampilan hidup, manajemen stres adalah keterampilan penting yang bermanfaat tidak hanya dalam ujian, tetapi juga dalam situasi hidup lainnya. Jadi, nomor satu adalah B, mengajari siswa teknik manajemen stres seperti relaksasi dan pernapasan untuk digunakan sebelum ujian. Nomor dua, sekolah Anda memutuskan untuk menerapkan kurikulum yang berbasis pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Namun beberapa siswa kesulitan mengembangkan kreativitas mereka karena terbiasa dengan metode pembelajaran yang sangat terstruktur. Bagaimana Anda akan membantu siswa beradaptasi? A. Memberikan tugas terstruktur, tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dalam penyelesaiannya. B. Mengubah semua tugas menjadi proyek berbasis kreativitas tanpa memberikan petunjuk yang terlalu rinci. C. Menyediakan contoh kreatif yang bisa diikuti siswa agar mereka tahu apa yang diharapkan. D. Membiarkan siswa beradaptasi sendiri dengan harapan mereka akan terbiasa dengan pendekatan baru. E. Menugaskan siswa untuk bekerja dalam kelompok agar mereka dapat belajar kreativitas dari satu sama lain. Dalam situasi di mana siswa kesulitan mengembangkan kreativitas karena terbiasa dengan metode pembelajaran yang sangat terstruktur, pilihan yang paling efektif adalah A. Memberikan tugas terstruktur tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dalam penyelesaiannya. Ini merupakan pendekatan yang seimbang karena transisi yang bertahap. Siswa tetap diberikan struktur yang mereka butuhkan untuk merasa aman, namun juga diberi ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Hal ini membantu mengatasi kecemasan karena kurangnya arahan sambil mendorong mereka untuk berpikir kreatif. Mengembangkan kemandirian dengan memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian tugas, siswa didorong untuk mengembangkan ide-ide mereka, sehingga keterampilan kreatif mereka berkembang secara bertahap. Jadi kunci jawaban nomor dua adalah A. Memberikan tugas terstruktur tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dalam penyelesaiannya. Nomor tiga, Anda menemukan bahwa seorang siswa dengan menggunakan pemusatan perhatian (ADHD) kesulitan untuk fokus dalam mengikuti pelajaran, meskipun sudah diberikan dukungan tambahan. Siswa tersebut tetap kesulitan dalam belajar. Apa langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan? A. Memberikan lebih banyak tugas remedial agar siswa tersebut bisa mengerjakan ketertinggalannya. B. Memodifikasi metode pengajaran dengan memberikan instruksi yang lebih terstruktur dan jeda singkat selama pelajaran. C. Menghubungi orang tua siswa untuk meminta mereka menangani masalah tersebut di rumah. D. Menugaskan siswa tersebut untuk duduk di barisan depan agar lebih fokus. E. Meminta bantuan dari konselor atau psikolog sekolah untuk memberikan dukungan tambahan. Dalam menghadapi siswa dengan gangguan pemusatan perhatian (ADHD) yang kesulitan fokus meskipun telah diberikan dukungan tambahan, langkah terbaik adalah B. Memodifikasi metode pengajaran dengan memberikan instruksi yang lebih terstruktur dan jeda singkat selama pelajaran. Alasannya, pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan ADHD, siswa dengan ADHD seringkali kesulitan memusatkan perhatian dalam periode waktu yang panjang. Instruksi yang lebih terstruktur dan pemberian jeda singkat dapat membantu mereka memproses informasi dengan lebih baik dan menjaga fokus. Menyesuaikan gaya belajar, memodifikasi metode pengajaran mewujudkan.
menunjukkan bahwa Anda berupaya untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang penting dalam pendidikan inklusif. Jadi kunci jawaban nomor tiga adalah B. Memodifikasi metode pengajaran dengan memberikan instruksi yang lebih terstruktur dan jeda singkat selama pelajaran. Nomor 4, sekolah, mohon maaf, kita benahi dulu. Sekolah Anda berencana untuk memulai program pendidikan inklusif, di mana siswa berkebutuhan khusus akan belajar bersama dengan siswa reguler. Namun beberapa guru merasa khawatir bahwa siswa reguler akan terganggu dengan perhatian tambahan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini? A. Menyusun rencana pelatihan bagi guru untuk memahami cara mengelola kelas inklusif dengan lebih efektif. B. Menyarankan agar siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan pribadi agar tidak mengganggu siswa lain. C. Mengusulkan agar siswa berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas terpisah agar proses belajar mengajar lebih efektif. D. Memberikan beban kerja yang lebih ringan kepada siswa yang berkebutuhan khusus agar mereka bisa mengikuti pelajaran. E. Mengadakan pertemuan antara guru dan orang tua untuk mendiskusikan dampak dari program inklusif ini. Langkah terbaik untuk merespon kekhawatiran guru terkait program pendidikan inklusif adalah A. Menyusun rencana pelatihan bagi guru untuk memahami cara mengelola kelas inklusif dengan lebih efektif. Alasannya, meningkatkan kompetensi guru. Pelatihan memberikan guru keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola kelas inklusif secara profesional, termasuk strategi diferensiasi pembelajaran dan cara menangani kebutuhan khusus tanpa mengabaikan siswa reguler. Membangun pemahaman dan sikap positif. Dengan pelatihan, guru dapat lebih memahami manfaat pendidikan inklusif bagi semua siswa, termasuk bagaimana keragaman dan dalam kelas dapat memperkaya pengalaman belajar. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah A. Menyusun rencana pelatihan bagi guru untuk memahami cara mengelola kelas inklusif dengan lebih efektif. Nomor 5. Anda menyadari bahwa ada ketimpangan gender dalam partisipasi kelas Anda, di mana siswa laki-laki cenderung lebih aktif dibandingkan siswa perempuan. Beberapa siswa perempuan merasa enggan untuk berbicara di depan umum karena khawatir membuat kesalahan. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka? A. Memaksa siswa perempuan untuk berbicara agar mereka lebih percaya diri. B. Mengatur diskusi dalam kelompok kecil sehingga siswa perempuan merasa lebih nyaman untuk berbicara. C. Memberikan tugas presentasi hanya kepada siswa perempuan agar mereka bisa terbiasa berbicara di depan umum. D. Membiarkan situasi ini berlangsung karena partisipasi kelas tidak perlu dipaksakan. E. Menugaskan siswa laki-laki untuk lebih mendukung siswa perempuan selama diskusi kelas. Langkah paling tepat untuk meningkatkan partisipasi siswa perempuan yang merasa enggan berbicara di depan umum adalah B. Mengatur diskusi dalam kelompok kecil sehingga siswa perempuan merasa lebih nyaman untuk berbicara. Alasannya, lingkungan yang aman dan mendukung. Kelompok kecil memungkinkan siswa perempuan berbicara dalam suasana yang lebih santai dan mendukung. Ini membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri secara bertahap, memfasilitasi keterlibatan bertahap. Dengan memulai dari diskusi kelompok kecil, siswa perempuan dapat berlatih menyampaikan pendapat mereka sebelum berbicara di forum yang lebih besar, tanpa tekanan langsung dari seluruh kelas. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Mengatur diskusi dalam kelompok kecil, sehingga siswa perempuan merasa lebih nyaman untuk berbicara.